Oke, kita lanjutkan ya. Di PPT yang sama ini ada juga tentang OFDM. OFDM adalah pengembangan dari FDM alias atau FDMA ya. Di mana frekuensi divisionnya itu lebih ortogonal. Ortogonal dalam artian eh, frekuensi-frekuensi yang digunakan bukan sekedar jauh saja ya. Karena kalau kita berbicara frekuensi division ya, misalnya seperti ini ada gambar frekuensi division, yang jelas mereka harus berjauh-jauhan agar tidak interferensi ya. Dan berjauh-jauhannya juga di sini ada range-nya, misalnya dari sini ke sini ya. Karena satu signal itu tidak mungkin berbentuk impuls hanya di satu frekuensi saja. Kalau kita bermain equalizer musik ya, ketika kita meninggikan suatu frekuensi ya, maka nggak persis di frekuensi itu saja yang ditinggikan, tapi ada threshold ke kirinya berapa, ke kanannya berapa. Jadi ada range-nya ya. Semakin mahal device equalizernya, misalnya kita pakai device yang dedicated gitu ya, itu semakin detail, semakin bisa memisahkan antara frekuensi-frekuensi di dalam musik tersebut ya. Nah, untuk komunikasi pemisahan seperti ini nih, ada user satu di sini, user satu lagi di sini, satu lagi di sini, itu masih dirasa kurang efektif. Kurang efisien ya. Karena resource frekuensi ini kan yang resource yang tidak bisa diperbarui. Sekalinya dia dipakai, maka orang lain tidak bisa memakai ya, karena akan terjadi interferensi ya. Bisa sebenarnya dengan teknologi yang lain, namun agak sulit seperti itu. Misalnya tadi Noma gitu ya. Oke, nah maka dari itu pembagian frekuensi seperti ini diimprove lagi oleh para ilmuwan ya, dengan agar agar user-user ini bisa lebih mepet-mepet lagi lah ya. Misalnya user yang kedua ini bisa lebih dimepetin ke kiri ya, sehingga total frekuensi yang digunakan untuk tiga user ini menjadi lebih sedikit. Nah, bagaimana bisa dimepetin ke kiri atau ya dimepetin gitu ya? Mereka harus berpikir range frekuensi yang tidak berinterferensi alias ortogonal ya. Kalau di kalkulus kan kita kenal istilah ortogonal, kalkulus atau matek ya, matematika teknik. Ortogonal adalah tidak saling mempengaruhi karena di sumbu yang berbeda. Kira-kira seperti itu. Nah, untuk OFDM ini tidak terlalu banyak materinya dan konsep saja ya. Basically nanti naik ke layer 2, kita hanya menganggap ini sebagai salah satu resource saja ya. Namun ini hanya harap dibaca, cari materi yang cocok bagi masing-masing penjelasannya. Karena mayoritas penjelasannya lebih ke matematis atau lebih ke layer 1 telco ya. Silahkan dicek di ujian atau di UTS akan ada satu atau dua pertanyaan ya. Kemudian yang ingin saya sampaikan pula di sini adalah ya ini ulasan ya, ada circuit switching, ada packet switching. Di salah satu kelas saya tanyakan tentang ini, masih ada beberapa yang lupa ya atau ragu. Ini basic sekali sebagai anak Tekom ya, jadi harap di ingat-ingat ya, networking basic sekali ini ya. Nah, kemudian ada error correction. Ya, jadi dalam mengirim dari transmitter ke receiver ya akan terjadi, mungkin saja terjadi error karena ini dunia wireless, akan ada interferensi dan kawan-kawan ya. Ketika terjadi error itu terserah si receivernya. Dia bisa bisa saja dia nggak tahu bahwa terjadi error ya kan. Yang kedua, bisa saja dia tahu namun dia tidak bisa memperbaikinya ya. Yang ketiga, bisa saja dia tahu bahwa ada error dan dia bisa memperbaikinya ya. Nah, untuk yang di sini FEC, forward error correction, adalah error correction yang dilakukan oleh pihak penerima ya. Jadi misalkan saya mengirim ke si A, maka si A tanpa melibatkan saya, dia bisa melakukan error correction terhadap apa yang saya kirim kalau seandainya terjadi error ya. Nah, error correction ini matematis sebenarnya ya. Jadi dilakukan dengan contohnya ya adalah coding. Coding. Nah, coding kalau kita ngobrol dengan anak Telkom ya. Telco itu bukan ngoding source code ngetik ya, bukan seperti itu, tapi
adalah bagaimana menambahkan sesuatu atau mengkalkulasi signal agar sesuai dengan tujuan kita ya. Misalnya di sini adalah error correction ya. Dengan linear block code atau convolutional code ya, yang dilakukan adalah misalnya kita sudah punya data digital 1010 mana tadi ya. Ya, misalnya data digital seperti ini ya, 1010, misalnya ini adalah data. Yang dilakukan dengan kalkulasi tertentu, dia akan menambahkan bit di belakang, 1 atau 2 bit, untuk si penerima agar bisa mendeteksi apakah bit itu konsisten atau tidak. Misalnya di sini 8 bit, kemudian ketambahan 2 bit di belakang, ya, maka total bitnya kan 10 ya. Maka 10 bit itu dengan sendirinya bisa digunakan dikalkulasi secara matematis untuk menentukan apakah ada bit yang error atau tidak dan di lokasi ke berapa, di bit ke berapa. Nanti kalau error berarti tinggal dibalik saja gitu ya. Misalnya ini 1 0 dan seterusnya, ternyata 0 ini didetek sebagai error ya, maka dia akan dibalik menjadi 1 ya, sehingga receiver bisa melakukan koreksi ya, koreksi. Itu. Nah, forward error correction ini sangat coding sekali ya, jadi matematis sekali. Kita biasanya tinggal pakai ya, tinggal pakai. Oke, saya punya stream code 0101 dan seterusnya, stream bit data 0101 dan seterusnya. Saya mau pakai convolutional code dengan redundansi sekian bit, maka sekian bit itu akan ditambahkan di belakang agar si penerima bisa mengkoreksi errornya. Tentunya jumlah penambahan di belakang itu mempengaruhi kapasitas channel ya. Semakin banyak redundansi yang kita tambahkan, maka tidak terlalu efektif channelnya ya. Kita punya channel 1 megabit per second misalnya ya, harusnya dalam 1 second kita bisa menerima good put atau data 1 megabit ya, harusnya. Namun karena ada error correction code dan kawan-kawan, maka 1 megabit itu dalam 1 detik ya, ada datanya, ada juga error correction code-nya yang sebenarnya bukan merupakan good put ya. Kalau di istilah networking kita kenal throughput dan good put. Kalau throughput itu keseluruhan, ada headernya, ada alamatnya, dan ada datanya gitu ya, semuanya dihitung. Tapi kalau good put itu hanya yang menjadi data saja yang kita hitung. Kalau Anda pakai download manager misalnya, internet download manager atau free download manager dan lain-lain ya, tentunya yang mereka kalkulasi adalah good put-nya ya. Mereka akan men-skip masalah pengalamatan, header untuk di layer 3, layer 2 dan seterusnya itu mereka skip ya. Yang mereka hitung langsung di hasil file yang kita terima di layer aplikasi ya. Oke. Nah, error correction ini tidak selamanya bisa dilakukan ya, karena keterbatasan ya. Misalnya kita cuma nambahin 2 bit di belakang, itu hanya bisa mendeteksi 1 bit error. Kalau bit errornya ada lebih dari 1 bit, maka dia tidak bisa mengkoreksi ya. Nah, kalau tidak bisa mengkoreksi error sendiri, maka si penerima punya pilihan ya, bisa saja punya pilihan untuk meminta pengirim untuk mengirim ulang ya, dengan yang kita sebut sebagai repeat request, request untuk merepeat ya. Merepeat apa? Merepeat data yang sudah dikirim tadi ya. Nama kerennya ARQ ya, singkatannya ARQ ini, bukan ARR ya. ARQ tipenya ARQ bekerja dengan cara acknowledgement ya, acknowledgement atau timeout. Misalnya saya mengirim data ke suatu penerima si A ya. Si A kalau menerima data yang korup, dia akan kasih negative acknowledgement. Atau si A kalau menerima data yang korup, dia tidak ngasih acknowledgement selama beberapa detik. Maka kalau timeout, saya sebagai pengirim akan mengirim ulang. Atau kalau ada negative acknowledgement tadi, saya akan mengirim ulang ya. Maka si penerima ya harus punya mekanisme untuk error detection. Bukan error correction ya, tapi error detection ya. Error detection ini simpelnya bisa kita lakukan dengan checksum ya. Kalau kita download satu file yang besar, ada MD5 checksum misalnya. MD5 checksum itu digunakan untuk mengecek integrity file ya. Sama seperti itu di layer 2 atau layer 3 pun dilakukan ya.
ketika didetek ternyata datanya checksumnya tidak sesuai dengan data yang seharusnya, maka paket dianggap error, dan karena dia tugasnya hanya mendeteksi saja bukan mengoreksi, maka dia akan ngirim negative acknowledgement atau tadi ya timeout, sehingga si pengirim tahu bahwa dia harus meretransmit ulang datanya. Nah, ARQ atau automatic repeat request tadi ada 3 jenis ya. Send and wait, go back and selective reject. Ini nanti deskripsinya silahkan dibaca sendiri. Saya akan langsung ke sini ya, ke gambar ini, gambar yang lebih deskriptif. Oke. Send and wait. Prinsipnya pengirim mengirim satu paket saja, lalu dia wait, menunggu acknowledgement atau negative acknowledgement ya. Ini sangat tergantung jarak ya. Kalau jaraknya jauh berarti pengirimannya butuh waktu lama ya. Ini sumbu y-nya adalah time ya. Dilihat di sini sumbu y-nya adalah time. Lalu dia dapat negative acknowledgement contohnya ya. Maka dia akan mengirim ulang paket nomor 1 tadi ya. Dan seterusnya. Kalau sebagai engineer kita bisa melihat di sini bahwa efisiensinya ini sangat rendah ya. Tergantung jarak. Seandainya jaraknya itu sangat jauh, misalnya komunikasi dengan satelit gitu ya, harusnya kita bisa menggunakan waktu yang ada, umur kita yang ada untuk mengirim data. Namun, umur kita ini terbuang sia-sia untuk menanti acknowledgement atau negative acknowledgement. Ya, misalnya nih, umur Anda itu 60 tahun gitu ya, 60 tahun, kita hanya mengirim kalau di total tuh di sini, sini, itu 10 tahun ya. Sisanya 5 tahun tuh kita gunakan untuk waiting ya. Itu sangat tidak efektif ya. Harusnya kita bisa memproduksi data senilai 60 tahun, tapi ternyata dalam umur 60 tahun kita hanya memproduksi data 10 yang senilai 10 tahun gitu. Karena apa? Karena harus menanti ya. Itu akan lebih turun lagi nilainya ya kalau sinyalnya ini jelek atau channelnya ini jelek ya. Jadi bisa 2 kali lipat nih pemborosannya ya. Tadi misalnya ya perbandingannya waktu yang digunakan untuk mengirim itu 1 detik, waktu yang digunakan untuk menunggu itu 5 detik. Berarti ini 1, ini 5 gitu ya. Jadi dalam 6 detik Anda hanya bisa memanfaatkannya untuk mengirim data 1 detik. Itu kalau mujur, kalau satunya ini kekirim dengan baik. Tapi ternyata kalau bit atau paket ke-1 ini tidak dikirim dengan baik, maka Anda menghabiskan waktu sejumlah ini, 2 kali lipatnya ya. Jadi Anda mengirim paket 2 kali ya. Sebenarnya itu bisa dikirim 1 kali saja ya. Namun Anda menghabiskan waktu ya. Di sini tadi 1, di sini 5 ya, di sini 1, di sini 5. Berarti 12 ya. Kita memboroskan waktu 12 unit time untuk mengirim data yang harusnya 1 unit time saja ya. Itu kalau failure rate-nya 50% ya. Jadi nyoba sekali gagal, nyoba sekali berhasil ya, kira-kira seperti itu. Kalau value rate-nya lebih tinggi lagi, misalnya 60% ya, akan worse lagi lah ininya, channel utilization-nya ya, atau efisiensinya. Maka dari itu diciptakan metode yang berikutnya, yaitu go back end. Go back end ini ngirimnya langsung beberapa data sekaligus yang kita sebut sebagai window ya. Dikirim langsung beberapa secara serial ya, dan tetap si penerima harus ngasih acknowledgement per paketnya ya. Namun kalau terjadi kegagalan di paket yang kesekian, contohnya di sini kedua ya, maka dia akan go back ke titik tadi ya, titik kedua tadi. Misalnya nih paket ketiganya sebenarnya sih berhasil ya, paket ketiganya sebenarnya berhasil nih dikirim. Namun karena ini go back end gitu ya, untuk mensederhanakan mekanisme di receiver ya, receiver akan memforget paket-paket setelah paket kedua karena paket kedua error ya. Dikirim negative acknowledgement ke pengirim, dan pengirim akan mengirim ulang 2, 3 dan seterusnya ya. Ya, ini tentunya simple di sisi receiver karena receiver tidak perlu membuffer paket nomor 3 dan nomor 4 ya, jadi simple. Dan kalau mujur alias kalau channelnya bagus, dia bisa memiliki utilisasi yang lebih
bagus daripada send and wait ya. Nah, sebagai engineer lagi-lagi ya, kita dalam mendesain seperti ini, sistem yang go back end, kita harus memperhatikan sending window kita itu efektifnya berapa ya, berdasarkan jarak ya, atau berdasarkan round trip time ya, jarak di sini. Di sini dicontohkan misalnya 4 ya, 4 unit 4 unit time atau 4 paket di sini itu adalah yang cocok karena round trip time-nya seperti ini ya. Kira-kira acknowledgement bisa dikirim atau bisa diterima kembali di window yang berikutnya ya, di sini 5 dan seterusnya. Jadi kalau di sini tidak ada error, 1 2 3 4 ini tidak ada error, 5 6 7 8 bisa dikirim dengan apa ya? Buffer yang minimal ya di sisi sini ya, di sisi penerima. Kemudian yang lebih canggih lagi, yang lebih throughput atau efisiensinya itu lebih bagus lagi adalah selective reject ya. Ya di sini sebenarnya window tidak terlalu berpengaruh ya, karena kita akan mengirim terus ya. Dengan asumsi, ini contohnya si pengirim dan penerima adalah full duplex ya, full duplex. Dia bisa ngirim sambil nerima negative acknowledgement atau acknowledgement. Nah, di sini dia pakai negative acknowledgement saja. Jadi kalau tidak ada acknowledgement, berarti si pengirim menganggap paketnya baik-baik saja. Nah, si penerima menggunakan buffer itu untuk ini sih, receive window ini digunakan untuk buffer lebih tepatnya ya. Jadi buffer harus bisa dioperasikan dengan data yang tidak terlalu besar ya, dan tetap mampu mengirimkan negative acknowledgement atas paket yang korup. Ya, misalnya yang korup adalah paket kedua, dia tetap bisa ngebuffer 3, 4, 5 contohnya ya. Dan dia akan menanti paket kedua ini dan dia harus punya mekanisme untuk pengurutan ya. Nah, itu tentunya kalau kita ngobrolin low level device ya, driver dari si network card-nya, maka drivernya harus punya buffer, punya mekanisme pengurutan dan kawan-kawan ya. Jadi di sini lebih efisien dari segi pengiriman data, namun tidak terlalu efisien dalam penggunaan memori, kalkulasi dan lain-lain. Lagi-lagi trade off ya. Jadi kalau kita bikin sistem yang paling sederhana sekali, mau bikin device yang murah dan datanya tidak terlalu butuh kencang-kencang amat, ya kita akan pakai yang ini. Kalau butuh yang canggih, yang tidak terlalu dibatasi computational powernya, kita akan pakai yang ini ya. Itu ini tentang ARQ dan error correction atau error detection ya. Nah, di salah satu kelas saya sudah memberi tugas ya. Di kelas yang lain ini baru saya kasih tugas lewat video ini. Silakan Anda simulasikan dengan cara apapun, mau pakai Python boleh, mau pakai MATLAB boleh, mau pakai Microsoft Excel pun boleh kalau bisa ya. Terserah. Yang penting Anda mensimulasikan kondisi A ini, send and wait ya. Kondisi A ini bisa divariasikan ya, misalnya error rate-nya 10% ya. Berarti kira-kira dari 10 paket yang error 1 atau misalnya 50% gitu dan seterusnya ya. Jadi silakan disimulasikan. Hasil simulasinya adalah nanti grafik semacam ini ya. Sumbu X-nya seperti ini ya. Yang Anda variasikan adalah error rate. Error rate mulai dari 0 tanpa error sama sekali sampai 90% ya. Silakan Anda simulasikan, dan throughputnya di sini throughput yang sudah dinormalisasi, makanya tidak ada unitnya. Kalau throughput kita bicara di Jarcom normally adalah satuannya kilobyte per second lah atau byte per second gitu ya. Jadi ada jumlah data per jumlah waktu. Namun di sini sudah dinormalisasi, artinya apa? Artinya throughput kalau throughput 1 ini artinya jumlah paket yang dikirim sama dengan jumlah paket yang diterima. Seperti itu ya. Nah, Anda silakan simulasikan ya untuk mendapatkan misalnya nih error rate-nya meningkat, grafiknya seperti apa gitu ya. Grafiknya seperti apa. Dan kenapa kok di sini ya, kalau kita bisa lihat, ini saya zoom. Apa nih? Yang send and wait ya, yang paling basic send and wait, yang paling gampang tadi di sebelah kiri,
itu meskipun error rate-nya adalah berapa nih ya, 1/100 ya, error rate-nya itu 1/100 atau 1%, itu kok dia nggak 100% datanya gitu ya. Nah ini Anda nanti analisis seperti itu tugasnya. Karena ini sedang work from home ya, jadi nanti tugasnya dikumpulkan source code-nya plus hasilnya plotting gambar seperti ini ya, lewat emas ya. Nanti kalau sudah bisa saya masuk ke emas, akan saya buatkan tempat uploadnya. Oke, seperti itu. Sisanya ini CSMA, mungkin di video berikutnya ya, kita nanti potong dulu agar tidak bosen ya. Oke, saya potong dulu sampai di sini.